Kenapa lu punya duit di umur 23 tahun dan kenapa lu buat sekolah? Untuk menentukan dan menjadikan sesuatu itu berkualitas, itu cukup 3 elemen dasar yang tadi itu. Ada ilmu, ada murid, ada guru. Halo, ketemu lagi sama Fahmi Agelan, host BIMU Studio. Oke, aku gak mau panjang lebar lagi ya. Gue kedatangan tamu dari jauh banget, dari ujungnya Indonesia, Serambi Mekah, dari Aceh. Kita sambut Bapak Nanda Mulki Haufi. Halo. Iya. Iya Pak Nanda. Jadi teman-teman, saya panggil dia hari ini buat podcast karena ini teman curhat saya juga ya. Sudah berteman 25 tahun, bersahabat sampai sekarang 25 tahun. Mungkin banyak penonton yang atau pendengar juga yang belum berusia 20 tahun kali ya. Iya, jadi teman-teman, alhamdulillah kita sampai di umur itu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, aku amazed sama Nanda ini. Dia di umur 23 tahun udah punya sekolahan di Aceh. Dia bangun dari nol sampai sekarang hampir 12 tahun ya. Iya, 12 tahun lebih. 12 tahun lebih ya. Kenapa lu punya duit di umur 23 tahun dan kenapa lu buat sekolah? Kenapa penting banget pendidikan buat lo gitu loh? Motivasi lu tuh apa sebenarnya? We don't need money to build school. I mean, kita nggak butuh uang loh untuk bangun sekolah. Oh iya. Elemen pendidikan itu yang pertama ilmu, yang kedua murid, yang ketiga guru. Nggak ada duit di situ. Iya juga ya. Elemen bangun pendidikan itu, lo punya ilmu. Ya. Nah itu yang akan lo ajarkan. Yang punya ilmunya ini otomatis dia adalah seorang guru mungkin, mualim ya. Iya. Kemudian lo tinggal cari murid. Oke. Kalau kita punya murid, ya maka ya udah. That's cool. Berarti modal lo ini nggak bisa diartikan cuman pakai uang ya? Enggak, bahkan nggak ada uang yang harus dikeluarkan untuk buat satu sekolah itu. Seriously? Yo. Berbeda dengan kita bangun hotel ya. Iya. Nah, kalau kita bangun hotel itu orang akan melihat ketika kita review hotel, kita buka hotel gitu kan. Pasti yang kita lihat pertama fasilitasnya. Bener gak? Kamar mandinya gimana? Iya. Terus Kolam tidurnya renang gimana? atau View-nya tidur. kemana? Ya, sampai ke view-nya kita ya, akan jadikan itu sebagai hal yang penting. Betul. Untuk kemudian kita milih hotel itu. Iya. Tapi kalau sekolah nggak gitu. Jadi sekolah itu dibangun bukan fasilitas dulu, kemudian kuantitas, kemudian kualitas. Enggak, sekolah itu dibangun dari kualitas dulu. Oke. Nah, untuk menentukan dan menjadikan sesuatu itu berkualitas, itu cukup 3 elemen dasar yang tadi itu. Ada ilmu, ada murid, ada guru. Okay. Mau dibawa kemana ini barang? Nah, visinya si guru mau ke arah apa? Kemudian dia bisa develop anak muridnya. Iya. Nah, kualitas dulu nih yang dikejar. Iya. Baru selanjutnya, ketika sudah berkualitas, kuantitas akan lahir. Kenapa orang milih? Bukan karena fasilitas, tapi karena dia berkualitas. Bener gak? Iya juga sih. Iya gak? Iya kan? Iya. Karena dia berkualitas, maka kuantitas akan lahir. Karena kualitas tadi. Si gurunya habis-habisan, pengorbanannya luar biasa, ilmu yang disampaikan itu relate banget dan sesuatu yang memang dibutuhkan. Yeah. Apakah itu kehidupan sehari-hari atau untuk menuju pada visi dan rencana si orang tua terhadap
pendidikan yang diajarkan atau ilmu-ilmu yang diajarkan di tempat yang dia titipkan, itu dia percayakan itu. Dia merasa ada yang dibutuhkan atau ada harapan yang dia tuju. Kemudian ketika kuantitas bertambah, otomatis fasilitas harus dibangun. Oke. Bagaimana membangun fasilitas namun kita tidak punya kuantitas? Tidak bisa, uangnya dari mana? Dari kuantitas yang cukup itu tadi. Oke, jadi kayak ini ya, kayak filosofinya pohon bambu itu teman-teman ya, setahu saya. Iya. Dia tuh nggak langsung tinggi ke atas tuh setelah bertahun, dia memperkuat dia memperkuat akarnya dulu. Bertahun-tahun kuat, tapi masih pendek di atas sana itu kan ya. Setelah kuat, dia akan naik tinggi banget, sampai susah ditebang. Iya. Jadi angin apapun yang kena si bambu itu sendiri nggak menjadi satu ancaman yang besar bagi dia. Karena fokusnya memang nungguin pondasi yang tancepan yang kuat di pondasinya itu. Jadi begitulah aku bangun El Hakim di awal. Memang fokus kita. Namanya apa tadi? El Hakim Islamic School. SMP-nya SMP Islam Cendekia El Hakim. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya 2 jenjang SMP dan SMA di Aceh. Di Aceh, di Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Oke. Dan di awal-awal teman-teman, nah kenapa sih? Karena kan teman masih muda di umur itu saat itu. Kok milihnya sekolah gitu kan? Kok nggak bisnis atau apa? Kan bisa kafe, bisa apalagi gitu-gitu kan. Fahmi pernah ke Aceh ya dulu ya. Pernah ke Aceh dan pernah nyampe ke sana dan melihat di mana-mana warung kopi, betul. Oh iya, semuanya warung kopi di mana-mana dan penuh. Selalu penuh. Dan kok bisa ya? Dulu tuh tahun berapa kita? 2013 dong. 2013 gue merit 2013 ya. Ya lo datang pas gue merit. Iya. Oke ya. Jadi saya berpikir there is no great weapon to reach the world. Jadi ya cara yang paling ampuh, senjata yang paling ampuh untuk kita bisa kuasai dunia ini adalah early education. That the rule. Jadi ya saya merasa Aceh itu butuh banget lembaga-lembaga pendidikan yang punya terobosan-terobosan yang sifatnya up to date. Jadi tidak terlalu konvensional atau tidak terlalu kolonial. Kita punya program misalnya hari ini yang dibutuhkan oleh daerah adalah ini. Nah, ketika kita punya lembaga pendidikan maka kita bisa break the rule untuk buat sesuatu yang memang kita butuh ini loh. Aceh itu daerah spesifiknya tentang katakanlah tentang syariat Islam dan lain-lain sebagainya. Maka fokus kita terhadap hal-hal tersebut ya harus jadi konsentrasi kita supaya ini jadi daya dukung tersendiri untuk lembaga yang sedang kita usahakan untuk kita besarkan. Iya, tapi sebelum sekolah itu berdiri El Hakim sendiri, apa yang membuat lo akhirnya kayak gue kayak harus buat sekolah deh. Gue nggak mau bikin warung kopi, gue mau bikin warung apalah segala macem, tapi gue pengen bikin sekolah. Apakah ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat lo akhirnya sekolah yang gue bangun? Enggak, dan juga bukan passion ya. Bukan passion malah. Kalau orang kan identik passion itu sesuatu yang menyenangkan dia ya. Iya. Tapi saya justru merasa tanggung jawab sih. Wah. Tanggung jawab. Lebay, kedengarannya lebay banget. Kayak umur 23 tanggung jawab apa? Kan baru merit juga gitu loh. Iya, tapi ya begitu ya. Iya. Kadang anak muda ini susah ditebak. Iya. Tapi keren ya. Kampus dia ini ya. Sekolah nih. Sekolah kampus lagi. Soalnya kita lagi di kampus BIM ya. Iya. Wow. Jadi yang menarik dari sekolahnya dia ini hanya dalam waktu 4 tahun ya. 4 tahun udah bisa kerjasama dengan luar negeri ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah waktu 4 tahun aja tuh, singkat banget sih. Alhamdulillah. Boleh nggak sih kok bisa kerjasama dan negara mana aja akhirnya kerjasama dengan El Hakim? Oke, jadi gini, Aceh itu secara geografis adalah geografis Indonesia negara paling utara ya, Iya. paling dari paling utara apa paling Sorry, timur? saya barat aja saya nggak tahu. barat. Sorry. Barat. Saya nggak tahu nih barat Sorry. di mana, barat di mana saya nggak tahu. Negara paling barat. Maaf ya. Sorry. Ini negara paling barat Indonesia, ujung. Jadi akses kita ke Jakarta sebagai capital of Indonesia itu sangat sulit, jauh dan mahal. Sehingga saya berpikir dan untuk scale up sebuah lembaga pendidikan apapun itu, kita harus berpikir terhadap sesuatu yang kita bisa langkahkan kaki lebih jauh ke tempat yang lebih ya katakanlah terkenal, peduli atau apapun itu ya. Dan Aceh punya kedekatan secara emosional dengan Malaysia. Malaysia ada, kemudian Singapura ada. Secara cost juga bisa lebih murah. Dan level looknya juga sudah, wah ini internasional nih. Kerjasama internasional. Tapi ya Aceh bertetangga dengan Medan, Sumatera Utara. Ya kebetulan secara budaya juga sudah beda banget antara Melayu Aceh dengan Sumatera Utara gitu ya. Betul. Kemudian juga Aceh ada komitmen sebagai provinsi yang menjalankan syariat Islam. Saya rasa Malaysia itu punya juga konsentrasi yang luar biasa juga dalam bidang pendidikan untuk masalah kegiatan-kegiatan syariat Islam. MOU kita ada di beberapa ada di beberapa sekolah, nggak cuma di satu sekolah gitu ya. Jadi ada di beberapa sekolah dan beberapa instansi yang sifatnya adalah program. Program collaboration ya. Program collaboration antaranya sampai taekwondo. Kita tuh punya apa ya, ekskul ya kalau di sekolah ya. Iya, betul. Ya, sebagai bagian dari life skill-nya si siswa. Kita mau school itu harus out of the box cara berpikirnya ya. Walaupun sekolah-sekolah lain juga banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler segala macam. Kita punya taekwondo. Saya melihat sebuah menurut versi aku nih, aku melihat ada tumpang tindih dalam setiap kegiatan yang ada di lembaga pendidikan atau di mana gitu. Katakanlah misalnya menurut versi lo nih, boleh nggak seorang kalau misalnya lo udah latihan nih, lo udah latihan apa deh, misalnya latihan tari deh, tapi lo nggak pernah manggung, gimana sih rasanya? Lo latihan aja kerjanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun latihan aja, sampai tua kerjaannya latihan, manggung nggak pernah. Aduh, itu rasanya gimana sih? Sad, so sad, right? So sad. Ya, jadi belum lagi kalau misalnya kita itu nunggu event misalnya. Kita udah latihan taekwondo tapi eventnya nggak ada. Kita udah latihan tari tapi eventnya oke, tahun ini ada tapi tahun depan nggak ada. Wah, gimana tuh jadinya? Agak kurang oke ya. Jadi ibaratnya gini, kita udah belajar tapi nggak ada ujian. Gimana tuh? Iya ngapain? Atau kita udah belajar tapi nggak ada bagi rapor. Yang paling gampang lo udah kerja tapi lo nggak dapat gaji. Nah itu gimana? Jadi nggak ada apresiasinya gitu ya. Iya betul. Jadi ya saya berpikir panggung ini harus selalu ada. Contohnya gini, secara psikologis setiap siswa-siswi itu punya jenjang dan angkatannya masing-masing gitu ya. Punya ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Secara psikologis mereka berpikir ketika mereka melihat kakaknya yang kelas 3 naik panggung, dia berpikir
aku tahun depan akan naik panggung juga. Bener nggak? Oke. Bener nggak? Karena dia ngelihat. Dia ngelihat, dia semakin terpacu, semakin terus berlatih. Aku harus lebih keren dari kakak yang sudah naik panggung itu, atau yang tampil di karate, taekwondo, silat, apapun itu, tari atau apapun itu. Aku pengen nanti waktu angkatan kita kayak gini ya, gitu ya. Jadi saat dia naik kelas 3, yang kelas 1 tadi, ternyata acaranya nggak ada. Ya. Gimana dong? Kesel sih. Gimana dong? Bete sih. Iya, makanya lembaga pendidikan itu sendiri harus bisa menjaga eksistensi. Iya. Setiap langkahnya itu harus bisa dipastikan terus berkelanjutan. Jadi nggak mudah-mudah misalnya, oh ini kita buat A gitu, tahun depan kita nggak buat. Lo gimana dong? Anak-anak yang udah pengen, merindukan dan lain-lain gitu ya. Iya. Kemudian makanya kita buat itu kerjasama internasional. Dalam bentuk apa kerjasama sama internasional kayak? Taekwondo kita punya kerjasama dengan sekolah Sri Al Ummah di Cemor, Perak, di negeri Perak. Itu khusus taekwondo. Jadi anak-anak sampai Perak, Malaysia. Jadi kita nyampe ke Malaysia itu kompetisi. Wow. Kompetisinya jadi bukan skultur, ya? Jadi bukan skultur. Anak-anak pergi ke luar negeri, anak hakim setiap tahun pergi ke luar negeri. Kita bukan skultur. Oh ini sekolah kita ada ini, sekolah kita ada ini. Biasa kalau study tour gitu ya. Ada. Disuruh keliling-keliling gitu. Betul. Disuruh. Ini sekolah kita ada ini loh, labnya begini loh, perpustakaannya begini loh. Menurut aku kayak mereka bisa lihat di YouTube gitu. Buka YouTube sekolah itu, kemudian nonton, selesai dong. Dan, nah, jadi aku berpikir, ya kenapa nggak kita buat kompetisi? Ketika dapat hadiah yang kemudian kita apresiasi, dapat sertifikat yang kemudian diberi apresiasi antar dua lembaga ini, dia dapat sertifikat internasional. Dia berkompetisi dengan anak-anak level luar negeri. Ini lebih oke dong. Lebih oke dong. Secara cost Aceh lebih murah. Ya. Iya kan. Terus secara sosio culture-nya itu juga lebih nyambung gitu. Ya kan. Terus kita bisa ngejaga panggung tadi itu. Panggung yang kita set untuk anak-anak setiap tahun supaya punya panggung dan lain-lain. Ya, walaupun panggungnya di sana, nanti ada pertukaran. Mereka datang ke tempat kita. Kalau dengan ada satu lagi yang di Malaysia juga, Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru itu di Selangor, itu kita kerjasamanya bidang tari. Nari apa? Jadi anak-anak dari Aceh itu bawa peralatan-peralatan buat nari di manggung nari. Mereka siapkan panggung di sana. Oke, jadi perform sebetulnya. Yo, perform. Bukan apa namanya? Bukan skulptur. Oh ini kamar mandinya gini ya? Enggak. Gue bisa lihat di YouTube. Ngapain? Tari Aceh itu apa yang terkenal tuh? Dari Ratu Jaro ada, Saman ada, Rapai Geleng ada. Oh, Aceh banyak kalau kebudayaan. Aceh ngeri itu, tari Saman banyak. Tuh ngeri, keren kebudayaannya banyak. Itu kemarin yang untuk pembukaan Asian Games ya. Oke. Bukan Asian Games kemarin, itu kan yang di stadion GBK. Di GBK kan nari massal, itu tari Ratu Jaro. Dan kenapa kita dorong anak-anak untuk punya kemampuan nari Ratu Jaro? Karena Ratu Jaro sudah diakui sebagai warisan budaya. Wow. Ya, warisan budaya yang tidak fisik ya. Oleh UNESCO. Dan beberapa sekolah di Jakarta ternyata sudah menjadikan itu sebagai kurikulum mereka. Makanya kemarin waktu Asian Games manusianya ada yang nari. Kenapa? Karena SMA di Jakarta itu udah dijadiin sebagai kurikulum. Di Jakarta tuh karena kan dikumpulin tuh berapa penari tuh, ribuan itu satu stadion, satu lapangan. Oke, sekarang balik lagi ke El Hakim ini. Oke. Apa sih big impact-nya El Hakim? Wah, bicara big impact nih ya. Iya dong. BIM, big impact BIM. Oke, big impact-nya El Hakim buat Banda Aceh atau Aceh sekitarnya. Ya, karena sekolah kita dalam hal programnya itu sedikit out of the box gitu ya. Out of the box, apa aja deh kita buat. You know. Ini agak sedikit mungkin
agak sedikit unik ya. Apa tuh? Kita tuh ada ini loh Mi, ada di sekolah itu ada e-sport. E-sport. Iya. E-sport. Iya, anak-anak main game di sekolah. Serius? Mobile Legends, Free Fire. Kita ada e-sport loh. Yang bener. Iya, kita buat event juga di sekolah. Wow. Main game. Itu sudah kurikulum kah atau? Bagian dari ekstrakurikuler, tapi Ekstrakurikuler yang memang kita punya beberapa teman-teman yang memang Sorry, itu bukan kurikulum ya, maaf ya. ya. Harus direvisi saya. Kurikulum e-sport aneh banget. Ya. Ekstrakurikuler ya. Tapi nggak boleh dikesampingkan karena hari ini apa ya, sudut pandang orang yang dulunya negatif tentang e-sport ternyata secara kita bicara soal bisnis dan itu jadi mata pencaharian baru. Bukankah tujuan kita bersekolah itu untuk kemudian menjadi berguna gitu, bisa membantu dan bisa memiliki kemandirian dalam berbagai hal gitu ya. Iya, tapi apakah nggak pecah fokus dari gimana cara lo harus bikin sistem di anak-anak tuh eskul main game sama sekolahnya? Bagi waktunya dong. Jadi idealnya orang belajar itu dalam ruangan kotak itu hanya 3 atau 4 jam itu udah maksimal banget, atau 6 jam lah kita bilang. Itu bahkan 6 jam banyak banget sih. 6 jam udah banyak kan? 9, 10, 11, 12, 4 jam easy cukup tuh. Oke, menurut lo jadi orang belajar dalam ruangan iya, itu bukan 4 sekolah jam kita cukup tuh ya? 4 jam cukup. Istirahat itu lebih dari itu. Mungkin bahkan ada beberapa sekolah di luar itu udah nggak sekolonial kita ya secara konsep ya. Itu udah salah satunya nih, ini maaf banget bukan memuji atau apapun itu. Kesan pertama gitu, first impressionnya aku waktu datang diundang ke BIM itu, wow, ternyata BIM konsep kampus yang kelasnya itu enggak kayak kelas. Iya. Ya, jadi ada kayak amphitheaternya, ada tempat kayak kita kayak ngopi tapi kuliah. Iya, kalau BIM kita kayak hangout, beda banget ya. Iya, aku ngeliat wah ada ya. warna-warni, wow, futuristik, estetik, wah semuanya deh. Maksudnya ide si arsitek dan ide petingginya BIM ini untuk buat konsep bangunan Hasnur Group ya. Hasnur Group. Buat bangunan dengan konsep yang artistik tapi kuliahan, kayak kita lihat ini kayak kita kampus turnya untuk kampus-kampus di luar negeri, dan itu ada di BIM. Kayak yang apa tuh kantornya Google ya? Oh iya, kantor Google. Iya. Aku lihat kantornya BIM nih kayak kantor Google tuh, ada bin bagnya orang kerja, terus ada teris meja, wah tempat gym, waduh keren banget, keren. Iya. Pengen buat kayak gitu tapi di level SMP dan SMA atau mungkin SD santai mungkin. Kalau bisa belajar itu anak-anak jangan tahu kalau dia sedang belajar. Gimana tuh lo? Nah, lo gimana lo? Jadi dia nggak sadar dia tuh sedang belajar. Ya, gitu. Itu harusnya kayak menurut gue sih harus pakai guru-guru yang praktisi lah ya. Ya. Harus lebih terkesannya santai. Ya. Tapi dapat ilmunya gitu-gitu sih. Itu yang gue lakukan di. Tapi tetap disiplin. Oh harus. Nah, tapi tetap disiplin. Harus. Karena kan negara-negara maju itu nggak pernah lepas dari menjaga kedisiplinan. Contoh sederhana aja mungkin waktu ya. Betul. Nah itu yang jadi masalah di Indonesia. Meeting jam 3 datang jam 5. Saya kayaknya. Jadi memang El Hakim nih punya cerita yang menarik ya. Kalau kalian mau datang langsung ke El Hakim sendiri, itu bisa banget dengan ada e-sport ya. Ada apa lagi ekskulnya? Oh, e-sport, kemudian breakdance ada loh Mi. Breakdance? Iya breakdance Mi. Breakdance? Buat apa breakdance? Buat apa? Emang ada kompetisi breakdance juga? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Breakdance di Olimpiade kan. Olimpiade benar-benar. Masuk Olimpiade breakdance. Breakdance Olimpiade, Pekan Olahraga Nasional. E-sport, breakdance. Oke, tari Aceh itu, Rato Jaro, Rapai Geleng, kemudian ada kelas menulis, kelas menggambar, videografi, fotografi, dan itu anak SMP ya. Itu anak SMP? Ya. Oh, serius? Iya. Oke. Jadi YouTube kita banyak produksi karyanya itu malah dari anak-anak semuanya. Apa nama YouTube-nya? El Hakim Islamic School.
El Hakim Islamic School. Ya, ada video-video kita upload. Dia ngedit kegiatan juga kita. apa Iya, segala iya, macam. iya. Ya. Wow. Jadi hari ini sangat sederhana ya Iya. untuk hal-hal tersebut. Nggak perlu ribet Iya. dengan adanya aplikasi-aplikasi AI. Tapi juga AI ini kan jadi tantangan. Nah, tugas guru mengawal supaya tantangan itu jadi hal yang positif terus menerus. Iya. Makanya tadi tugas guru buat tantangan-tantangan positif di e-sport itu untuk bisa terus menerus dijadiin sesuatu yang bisa dikawal. Betul. Yang penting kan pengawasan. Karena menghambat kemajuan teknologi itu kesalahan dalam memajukan sebuah lembaga, negara atau instansi. Iya. Menolak teknologi itu that's fail. Ya. Bukan nggak boleh. Memang kita nggak mampu. Tapi kita terlambat untuk ada di tengah-tengah itu untuk hal-hal yang positif. Itu yang harus ditakuti. Upgrade skill kan? Itu yang harus ditakuti. Kita harus takut kenapa kita telat tahu apa yang happening sekarang. FYP hari ini tentang apa, dimodifikasi menjadi hal-hal yang lebih positif, yang FYI, FYP apa, FYP apa, tentang apapun itu semua bisa digeser. Karena kalau nggak dikuasai sama orang baik, akan dikuasai sama orang jahat. Gitu. Oke, ini gue pengen banget. Tapi gue banyak banget ngomongnya. Nggak apa-apa lo banyak ngomong. Emang hari ini ngobrol. Kan lo jauh-jauh dari Aceh, masa nggak bisa sharing sesuatu. Nanti gue habis kata-kata waktu pulang ke Aceh, gue nggak punya kata-kata lagi nih. Gak gitu. Atau nanti malam lo aja gue nongkrong, gue habisan kata-kata. Karena ada teori mengatakan, ada riset mengatakan anak pria itu satu hari hanya bisa menghabiskan beberapa kata-kata. Kalau perempuan ada kayak gitu. Perempuan itu 20.000 kata. Kalau cowok tuh 10.000 gitu, setengah mungkin ya, 5.000 atau 5.000 gitu. Kalau udah di atas 5.000 dia udah males ngobrol. Makanya gue jangan habisin kata-kata supaya nanti malam kalau kita ada ngopi, gue ada bahan untuk tetap bisa ngobrol. Nah, gue pengen nih untuk last ya, last adalah apa yang bisa lo share, apa yang bisa lo bangkitin semangat teman-teman yang masih muda. Untuk nggak takut menghadapi dunia ini. Oke. Masalah pasti ada. Masalah itu bisa jadi kita yang buat sendiri. Jadi masalah dia. Karena kurangnya pengetahuan. Masalah itu juga bisa selesai karena cukupnya pengetahuan. Milikilah pengetahuan. Masalah itu akan mudah selesai kalau pengetahuan cukup. Pengetahuan paling penting. Penting banget. Dia membuat kita tenang. Dia membuat kita tegak lurus pada jalur. Tapi fleksibilitas itu juga perlu. Supaya jangan terlalu kaku. Hari ini presiden kita aja pakai sepatu sport. Gitu ya. Hadirin acara A, B, C, D. Jadi gak ada yang diharuskan seperti ini. Fleksibilitas itu sangat perlu ketika sudah punya pengetahuan, punya semangat untuk sesuatu yang ingin kita buat. Walaupun kita bilang, aku nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena aku nanti cuma hanya menjadi petani sawit gitu. Kamu bertani sawit tanpa pengetahuan, kamu hanya bisa mengelola lahan 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar gitu. Tapi ketika kamu punya pengetahuan, maka 100 hektar itu bisa untung semuanya, gak ada ruginya. Gitu. Jadi pengetahuan very important. Wow. Gitu. Iya, deep banget sih. Memang gue juga setuju kalau misalkan kita punya aset ilmu, itu aset yang gak mungkin bisa diambil sama siapapun. Iya dong, kalau kita punya harta kayak mobil. 100 tahun ke depan mobil kita jadi punya siapa? Betul, tapi kalau ilmu? Kalau ilmu akan tetap punya kita. Tapi mungkin boleh tambahin pengetahuan pun harus diiringi dengan attitude. Pasti. Karena inilah sebab kegagalan Finlandia yang kemarin kita sempat diskusi ya. Yang kita ngobrol di mana ya? Lupa ya,
Di Kute apa? Jadi kalau di Bali itu tempat ngobrolnya pinggir pantai. Oh iya asik. Gitu ya. Bali itu Jadi asik. kita ketemu di mana? Kute. Kita ketemu kemarin apa sih, Sanur ya? Sanur aja Beach ya. Jadi inspirasi itu terus masuk. Iya. Ya, jadi everyday healing. Everyday healing Bali. Kuliah di BIM. Makasih loh. belum waktu promo nih. Oh belum. belum. Tapi ada satu yang menarik. Iya. Sebelum closing ya mungkin ya. Kenapa kita lebih relate dengan sesuatu yang sifatnya bergerak gitu kan? Suka lihat video gitu. Tapi membaca itu kita kurang. Contohnya kalau misalnya kita buka Instagram, Facebook atau X gitu ya. Kita melihat gambar dan langsung komen di bawah. Oh ini gini. Padahal ada captionnya di bawah. Padahal dia nulis caption, aku lagi di Bali ini. Tapi di komennya kamu di mana? Iya. Lu di mana? Tapi itu kekurangan kita. Jarang membaca. Jarang membaca, baca dong captionnya. Terus begitu udah lihat caption, oke 2 baris masih mau baca. Begitu udah 10 baris nggak mau baca. Iya. Gue termasuk kayak gitu loh. Kalau orang-orang bikin story yang kayak panjang ya drama panjang. Apa sih ini lebay banget sih. Tapi enggak. Pasti skip sih kalau gue gitu loh. Karena memang kan gue tipe kalau megang HP itu yang dari Instagram itu kalau udah malam-malam kayak gitu-gitu kan habis pulang kerja. Ya pengen lihat yang easy aja gitu loh. Gue nggak mau tahu masalah lo apa. kayak lo bilang tadi, gue udah punya banyak masalah gitu loh. Apa? Gue mikir masalah dia gitu loh. Ya tapi baca caption itu menurut aku penting. Aku termasuk orang yang suka baca. Kadang-kadang hari ini kan kita lebih sering buka ya WhatsApp, kemudian Instagram gitu kan. Dan itu artinya kita bakal jarang banget buka buku. Nah ini hubungan sama Finlandia apa? Nah, oh ya gitu tadi. Jadi ngomongin Finlandia. Ngomongin buku, ngomongin WhatsApp. Terus hubungan sama Finlandia apa? Kayaknya kita podcastnya di Sanur ya, Mi. Kalau nggak di Kuta. Oh my god. Oke, Allah Akbar. Jadi jadi Finlandia itu mengembalikan konsep sekolah digital kepada sekolah paper base. Wah. Jadi nggak lagi buku digital, jadi nggak lagi pakai mereka nggak nulis di iPad lagi. Oh iya. Mereka mengembalikan itu semuanya dan ngulang lagi pakai paper base nulis ulang. Kan Finlandia tuh kan tempat edukasi yang terbaik sedunia ya. Ya TK aja yang ngajar doktor minimal. TK yang ngajar doktor. Kenapa kita udah lagi berbondong-bondong ke digitalisasi. Iya. Nah si Finland, balik lagi deh ke paper base. Tahu nggak mas kenapa itu? Masalahnya? Ya mereka nggak terlalu dekat sama agama. Wah. Sebenarnya moral adalah yang tadi kita bicarain. Ketika kita punya basic agama, maka itu kan digeser karena dianggap anak-anak terlalu mendewakan flagship atau smartphone gitu ya. Terlalu mendewakan smartphone atau semuanya dimudahin gitu ya. Sehingga interaksi mereka terhadap orang tua itu interaksi FYP-nya di handphonenya dia gitu. Sehingga dianggap secara moralitas mereka jatuh. Oke. Kemudian sosial juga hilang. Benar? Wow. Iya, orang ini pasti antisosial. Betul. Ya, dengerin musik, headset, udah belajar, ngerjain tugas, selesai. Dia nggak tahu lingkungannya, padahal di samping baru aja gempa. Atau negara samping atau ada lain-lain macam-macam. Terus kenapa paper base sekarang? Iya, untuk mengembalikan sisi sosial dan interaksi terhadap manusia. Mereka sudah kehilangan, mereka udah nggak interaktif lagi sesama mereka. Temennya sudah handphone. Jadi udah nggak ideal lagi. Manusia diciptakan
bersuku-suku dan lain-lain itu udah whatever. I don't care. Nah, Wow. tapi Indonesia punya budaya. Oke, Dan kebudayaan itu adalah ruang untuk bersosialisasi, betul? betul. Budaya Indonesia punya negara yang berketuhanan. Iya. Dan itu adalah hak. Dan berketuhanan itu bagian dari menjaga moralitas tadi itu. Dan memperbaiki ruang lingkup sosial. Nah, seandainya menurut pemikiran saya nggak masalah Indonesia digitalisasi. Iya. Apapun itu, karena kita punya budaya, kita punya agama. Yang dua hal itu bisa ngejaga kita dari antisosial, ya kan? Dan terlalu introvert. Jadi generasi-generasi introvert di Eropa dan negara-negara maju itu hal yang biasa karena pengaruh daripada digitalisasi. Tapi ketika kita punya budaya, budaya kita nih ada orang meninggal dari sini, kita harus datengin misalnya, ngunjungin gitu ya, Betul. takziah gitu ya. Iya. Ya mau nggak mau kita harus pergi. Hari itu kita ninggalin handphone. Jadi karena kita punya budaya tadi tuh, kita ada budaya menjenguk orang sakit gitu. Betul. Nah, jadi karena kita punya budaya, maka kita sebenarnya nggak terlalu kena impact buruk daripada digitalisasi itu. Harusnya kita harus jadi pemain terbaik di digitalisasi apapun itu. Wow. Aspek apapun yang didigitalkan, kita harus jadi pemain utama, pemeran utama untuk jadi yang top level dan lain-lain. Alright. Seru ya? Seru banget. Seru. Masih pengen ngobrol panjang ya. Oh iya, ngobrol by phone aja nanti. Ada mau kasih closing statement apa udah cukup gitu aja? BIM keren, sekolahnya humanis, very humanis. Oke, I agree. Multikultural. Yes. Ya, sangat secara konsep dia international base-nya betul-betul dipersiapkan. Iya. Tadi aku sempat ngobrol sama beberapa dosen juga, banyak yang dari luar negeri. Termasuk dari US ada juga, US, UK juga ada. Dan sepertinya aku menarik ini anak-anak Aceh khususnya. Wow. Untuk kalau bisa tahun depan ya ada sekitar 20 atau 50 harus berkuliah di BIM. Oke, kita pegang ya. 20 atau 50 harus kuliah di BIM. Mumpung kita punya akses dari Kuala Lumpur bisa langsung ke Bali. Masalah trip ya sebenarnya. Masalah trip sih. Tapi I'm very appreciate if you send more student in our university. Insyaallah. Ya pastinya kita bisa menjadi sebuah keluarga ya. Iya dong. Keluarga yang apalagi Aceh itu punya Sabang loh Mi. Lo pernah ke Sabang nggak? Pernah dong. Sama lo kan. Oh iya ke Sabang. Sama lo kan. Iya biar di podcast biar asik aja gitu ya. Oke. Jadi Aceh itu punya Sabang loh. Jadi kalau anak Sabang berkuliah di sini, mereka akan melihat sedikit banyaknya bagaimana tata kelola pariwisata. Hanya yang membedakan adalah pengelolaan pariwisata di Aceh itu base-nya adalah syariat Islam. Iya. Nah, tapi untuk bisa dikatakan hampir rata-rata masyarakat Bali ini semuanya bisa bahasa Inggris. Betul. Jadi dalam hal penyambutan tamu, dan mereka bisa bahasa Inggrisnya karena bukan belajar, bukan dalam ruang akademis, tapi terpaksa. Learn by learning. Kayak terpaksa, kayak mau nggak mau. Ya gitu learning kan? by doing. Iya. Mau nggak mau dia harus bisa. Betul. Nah, ini jadi pelajaran yang bagus juga karena Sabang concernnya memang di wisatawan mancanegara. Oke. Ya, walaupun banyak juga wisatawan lokal. Jadi apa kayak yang mau dibuat, misalnya ada festival tari, Bali kan ada kecak atau apa gitu ya. Sini ya, nah, di mana-mana ada. Sabang dibuatkan festival yang rutin secara kebudayaannya kita harus juga continue dong pastinya. Karena bukan by event harusnya. Nah, untuk jaga stabilitas supaya bisa terus continue ini ya kita harus banyak belajar sama Bali, khususnya anak-anak Sabang. Belajar banyak sama Bali, dan ketika turis mancanegara banyak datang, entah itu dari Middle East atau Western mungkin,
atau US atau whatever lah manapun datang ke Aceh ya mereka punya interaksi balasan yang memang memumpuni. Betul. Ada dialog, nggak mereka di kamar sendiri, mau ke sana orang yang nggak ngerti, mau tanya ini closing statement mau panjang ngomong juga ya. pakai bahasa kode gitu. Udah cukup ya, panjang banget ya kalau closing statementnya. Lo ngusir gue. Nanti itu orang kepanjangan nontonnya. Oke, closing. Kuliah di BIM. Udah, BIM keren. Nggak percaya? Lihat Instagramnya, cek betul. on YouTube. Apalagi sampai ada podcast kayak gini. Iya. Tamu-tamunya keren-keren semuanya. Betul. Oke, guys, terima kasih Nanda. Siap. Thank you so much. Kita akan kerjasama sama. Belum janjian toh ya. Oke, selama ngobrol-ngobrol, kalian udah tahu gimana cara memotivasi diri kalian nonton video ini sampai habis. Oke, see you in next episode. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. See you.